warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahyanisa Syarika Filande, absen 2. Hari ini saya ingin menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimul khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah Allah dan orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Kali ini saya akan melakukan gerakan wudu beserta artinya dan juga niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu lillahi ta'ala. Dan ini gerakannya. Terima kasih. Selanjutnya, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasul beserta artinya. Yang pertama, sifat wajib Rasul adalah sidik, yang artinya jujur. Kemudian ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Kemudian ada tablik, yang artinya menyampaikan. Kemudian ada fatanah, yang artinya cerdas. Kemudian di mustahil, sifat mustahil bagi Rasul yang pertama adalah kazib, yang artinya bohong. Kemudian ada khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian ada kitman, yang artinya menyembunyikan. Kemudian ada baladah, yang artinya bodoh. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul yang pertama, Rasul dapat merasakan haus dan membutuhkan makan. Kemudian Rasul juga dapat merasakan lelah dan butuh istirahat. Kemudian Rasul juga bisa meninggal. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran ayat 1-5 dari surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalibu ilaika al-basaru khashi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Sadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan membacakan doa mandi junub beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardhu lillahi ta'ala.
Selanjutnya saya akan menceritakan cerita singkat Nabi, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa lahir di Bethlehem, Palestina. Daerah tersebut terletak di antara dua daerah dengan ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Jaraknya kurang lebih 10 km arah selatan dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Nabi Isa lahir dari ibu yang suci bernama Maryam binti Imran. Suatu hari, Maryam yang tengah menyendiri di sebuah tempat didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang pria. Maryam kaget. Kemudian dia abadikan dalam salah bro, dilanjutkan doa dulu bro. Selanjutnya saya akan menceritakan kisah singkat Nabi, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa lahir di Bethlehem, Palestina. Daerah tersebut merupakan daerah yang terletak di antara dua dataran tinggi yang dimana tingginya adalah 750 meter di atas permukaan laut. Jaraknya sekitar kurang lebih 10 km arah selatan dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Nabi Isa lahir dari seorang ibu yang suci bernama Maryam binti Imran. Suatu hari, Maryam yang tengah menyendiri didatangi oleh seorang pria yang merupakan malaikat Jibril yang sedang menyamar. Maryam pun kaget didatangi oleh seorang pria. Dia pun memanjatkan doa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 18 yang artinya, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu. Jika engkau orang yang bertakwa." Malaikat Jibril pun berusaha menenangkan Maryam yang terlihat amat ketakutan. "Sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu yang menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci," kata malaikat Jibril. Maryam pun semakin kaget ketika mendengar ucapan malaikat Jibril. Dia tak bersuami, tak pernah bersentuhan dengan laki-laki, dan ia juga bukan seorang penzina. Bagaimanapun dia bisa memiliki seorang anak. Tapi malaikat Jibril pun meyakini bahwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala hal itu bukanlah masalah. Tak lama kemudian Maryam pun hamil. Perempuan suci yang dijamin masuk surga itu pergi mengasingkan dirinya hingga tiba di Bethlehem. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Maryam berhenti di sebuah dataran tinggi yang bersandar di bawah pohon kurma. Di tempat inilah konon katanya Nabi Isa dilahirkan. Setelah melahirkan Nabi Isa, Maryam pun kembali menemui kaumnya. Maryam mendapat banyak pertanyaan mengenai ayah dari anak yang dilahirkannya. "Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan penzina," kata salah seorang dari mereka. Saat itulah muncul keajaiban pada Nabi Isa yang saat itu masih bayi dan dalam ayunan sang ibu. Diberi keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berbicara. Nabi Isa alaihi salam kecil menjawab, membela sang ibu dari keraguan kaumnya. "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
Keajaiban Nabi Isa ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 30 dan 34. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.